Assalamualaikum warahmatullahi. Cerita inspirasi diri sendiri. Memaafkan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak perlu menjadi siapa-siapa. Tetaplah jadi diri sendiri karena setiap orang itu unik dengan kehidupan yang mereka masing-masing jalani. Begitulah kiranya kisah perjalanan seorang manusia untuk menemukan dirinya sendiri. Namun tidak demikian kenyataannya. Menemukan diri sendiri atau bahkan mencintai diri sendiri bukanlah hal mudah. Aku selalu merasa takut menjadi diri sendiri karena aku tahu betul seberapa buruk diriku ini. Sering aku mengecewakan orang-orang yang berharap kepadaku, karena aku tidak sanggup mengizinkan mereka masuk ke duniaku. Setiap ada yang berusaha mendekat, detik itu juga aku menghapus keberadaanku dari kehidupan mereka. Namun tidak demikian di hadapan orang yang baru aku kenal ini. Ia menyadarkanku bahwa menjadi diri sendiri bukanlah sebuah kesalahan. Tetaplah jadi dirimu sendiri, tapi kamu harus tahu bagaimana cara mengendalikannya. Begitu katanya. Tidak perlu takut menjadi diri sendiri karena ketika kamu melakukannya, kamu bisa menembus batas-batas dirimu dan menjadi lebih baik. Selain itu, pada saatnya kamu juga akan menemukan bagaimana cara mencintai diri sendiri. Kalimat yang berulang kali saya dengar dan saya percaya adalah bahwa setiap orang memiliki waktu yang berbeda. Beberapa teman sebaya saya sudah mendapatkan pekerjaan lebih dulu dari saya. Ada yang sudah beberapa kali berpindah tempat kerja, ada yang sudah mendapat promosi jabatan, ada juga yang memilih untuk melanjutkan pendidikannya, dan beberapa ada yang masih berkutat dengan kelulusannya. Namun apakah itu berarti satu dan lainnya lebih berhasil dan yang lainnya lebih gagal? Hal tersebut belum tentu benar. Semua tergantung dari bagaimana saya dan teman saya menjalani proses kami. Hidup bukanlah suatu perlombaan, karena kita tak tahu apa sebenarnya garis finish yang tengah kita tuju itu. Setiap orang memiliki definisi garis finish yang berbeda, namun kegagalan adalah salah satu proses yang harus dilalui. Kegagalan itulah yang nanti akan mengantarkan pada apa yang diinginkan. Bukankah menghabiskan jatah kegagalan itu lebih menyenangkan daripada mengurung diri dengan menyalahkan kegagalan yang dialami? Akhir-akhir ini kegagalan tengah akrab dengan saya. Mulai dari tak bisa menepati target yang saya tetapkan, tak bisa mengungkapkan emosi yang saya miliki kepada orang lain, hingga kegagalan saya dalam mendapatkan pekerjaan seperti yang diharapkan oleh orang di sekitar saya. Saat seperti ini saya akan menutup diri saya sendiri, menganggap bahwa saya adalah orang yang paling tidak berguna. Terlebih saat melihat orang lain selangkah lebih dulu dari saya makin merasa sebagai orang yang gagal. Perasaan sebagai orang yang gagal berujung pada menyalahkan diri saya sendiri. Berbagai pemikiran negatif yang berakhir pada tangisan pun menjadi hal yang biasa bagi saya. Belajar memaafkan diri sendiri. Saat saya semakin menyalahkan diri saya sendiri, saat itulah berbagai pemikiran negatif muncul dalam diri saya. Saya sadar
bahwa pemikiran negatif tersebut akan makin mendorong saya untuk menyalahkan diri hingga dirundung perasaan membenci diri sendiri. Hingga saya mencoba melakukan suatu hal yang tak pernah terpikirkan untuk saya lakukan dahulu. Saya mencoba untuk memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri memang terdengar aneh. Seolah saya harus mengakui bahwa telah membuat kesalahan dan butuh untuk dimaafkan. Namun saya memang tengah membuat kesalahan dan bukan tidak mungkin akan terus membuat kesalahan dalam hidup ini. Kesalahan tersebutlah yang membawa saya untuk menyalahkan diri saya sendiri. Sehingga saya perlu mencoba untuk belajar bahwa segala kesalahan yang dilakukan memang sudah terjadi dan ada di masa lalu. Saya tak bisa mengubah masa lalu, namun saya dapat melakukan hal yang lebih baik dari segala kesalahan yang saya lakukan di masa lalu. Penyesalan yang berlarut-larut hingga menyalahkan diri sendiri takkan mengubah apapun. Hal tersebut malah dapat berpengaruh buruk terhadap kesehatan mental saya. Memaafkan diri dengan tetap berusaha yang terbaik. Satu hal yang saya coba tekankan pada diri saya adalah bahwa kegagalan yang saya dapatkan bukan tidak mungkin akan saya dapatkan di kemudian hari. Sehingga saya perlu berdamai dengan kegagalan dan memaafkan diri saya atas segala kesalahan yang membuat saya gagal. Namun hal tersebut tak boleh membuat saya kehilangan tujuan saya. Tidak apa-apa bila saya harus istirahat sebentar. Tidak apa-apa bila saya ternyata harus mencapai ke tempat tujuan saya lebih lama, karena ternyata saya harus melakukan hal lain. Namun saat menjalaninya, mengerahkan kemampuan terbaik yang saya miliki, serta tetap berusaha adalah hal yang harus tetap saya lakukan. Hidup adalah rangkaian kejadian yang sulit. Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Bukan hidup jika kita tidak menghadapi kesalahan apapun. Di saat seperti itu, yang bisa kita lakukan adalah tertawa, mengambil pelajaran dan bergerak maju. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.